Keputusan ini telah menyebabkan ketidakpuasan di Uni Eropa. Karena begitu Tiongkok memiliki hak untuk mengoperasikan pelabuhan, maka kargo berskala lebih besar akan dapat diangkut dengan lebih efisien, yang tidak diragukan lagi akan membawa kesulitan baru bagi visi strategis Uni Eropa. Dalam video hari ini, kami akan menjelaskan secara mendalam mengapa negara Eropa membatalkan kerjasamanya dengan Amerika Serikat, dan nilai strategis apa yang dimiliki proyek pelabuhan ini bagi Tiongkok. Jika Anda merasa video hari ini menarik, pastikan untuk berlangganan channel kami, agar Anda tidak melewatkan video menarik apapun. Sekarang mari kita bahas topik hari ini. Georgia adalah negara dengan sejarah panjang, dan pemandangan indah yang penuh dengan kastil dan biara kuno, pegunungan yang megah dan garis pantai yang menawan. Pemandangan alam dan budaya yang kaya ini membuat Georgia dikenal dengan sebutan halaman belakang Tuhan. Namun pesona Georgia terletak tidak hanya pada pemandangannya yang indah, tetapi juga pada lokasi geografisnya yang unik. Georgia terletak di persimpangan Asia dan Eropa, meskipun sebagian wilayahnya secara geografis berbatasan dengan Eropa di barat. Selain itu, negara ini lebih condong ke Eropa secara budaya dan secara politis, yang juga merupakan catatan kunci dari koridor transportasi Asia-Eropa. Namun dengan meningkatnya arus kargo yang melewati Georgia dalam beberapa tahun terakhir, pelabuhan utamanya seperti Pelabuhan Batumi dan Pelabuhan Poti, secara bertahap tidak dapat memenuhi permintaan transportasi yang terus meningkat. Karena kapasitas konstruksi infrastruktur Georgia yang terbatas, negara tersebut membutuhkan kerjasama internasional untuk mencapai perluasan pelabuhan skala yang lebih besar. Oleh karena itu, pemerintah Georgia meluncurkan tender internasional untuk proyek pelabuhan air dalam. Beberapa tahun yang lalu, proyek ini telah menarik perhatian banyak negara, dan dalam waktu yang singkat, banyak negara yang berharap untuk mendapatkan hak konstruksi dan operasi pelabuhan strategis ini. Terletak di pantai timur Laut Hitam, Pelabuhan Anaklia merupakan pelabuhan air dalam yang komprehensif dan strategis. Meskipun terletak di Georgia, pelabuhan ini merupakan catatan kunci pada jalur pengiriman terdekat yang menghubungkan Asia dan Eropa. Semua orang tahu bahwa setelah pembangunan Pelabuhan Anaklia selesai dan mulai digunakan, akan memiliki dampak ekonomi dan strategis yang besar pada banyak negara di sekitarnya. Selain itu, pelabuhan ini juga akan menjadi titik transit penting bagi negara-negara Asia untuk mengangkut barang ke Eropa, yang melibatkan negara-negara seperti Amerika, Kazakhstan dan Rumania. Karena merupakan titik penting pada jalur transportasi internasional, proyek Pelabuhan Anaklia telah menarik minat banyak negara untuk bersaing. Sejak awal tahun 2017, konsorsium yang dipimpin oleh TBC Holdings bekerja sama dengan Aliansi Pengembangan Anaklia, merencanakan proyek pelabuhan perairan dalam yang megah. Proyek ini bertujuan untuk membangun pelabuhan terpadu yang mampu menangani peti kemas dan kargo umum. Dalam rencananya, hasil produksi pelabuhan perairan dalam Anaklia diproyeksikan mencapai 100 juta ton, dengan total investasi melebihi 37,5 triliun rupiah. Akan tetapi, konsorsium Amerika, sebagai pemenang awal tender, segera menyatakan penarikan diri dari kerjasama dengan Pelabuhan Anaklia Georgia. Menurut pemahaman saya, alasan utama penarikan diri Amerika adalah tuduhan pencucian uang terhadap dua pendiri Bank of Georgia, yang menyebabkan penarikan investor Amerika dari proyek tersebut, dan akibatnya, pembangunan pelabuhan perairan dalam Anaklia ditunda hingga 2022. Selama kurun waktu tersebut, beberapa negara Uni Eropa mengajukan penawaran untuk proyek pelabuhan laut dalam Anaklia. Namun tidak seorang pun menduga bahwa pada akhirnya sebuah perusahaan Tiongkok memperoleh hak konstruksi dan operasi proyek tersebut. Pada bulan Mei 2024, pemerintah Georgia mengumumkan
bahwa sebuah konsorsium Tiongkok telah berhasil memenangkan penawaran untuk proyek pelabuhan laut dalam Anaklia di Laut Hitam. Konsorsium yang terdiri dari perusahaan pelabuhan Cina, perusahaan jalan dan jembatan Tiongkok dan perusahaan-perusahaan lain akan bersama-sama merencanakan dan membangun proyek penting ini. Sejauh yang saya ketahui, total investasi dalam proyek pembangunan pelabuhan tersebut melebihi 30 triliun rupiah, tetapi saat ini, konsorsium Tiongkok telah mengambil alih hak pembangunan tahap awal pelabuhan perairan dalam Anaklia, seharga 9 triliun rupiah. Menurut perjanjian, pemerintah Georgia akan mempertahankan 51% kepemilikan proyek pelabuhan, dan 49% sisanya akan dipegang oleh Tiongkok. Menurut rencana, kerjasama pembangunan pelabuhan perairan dalam Anaklia akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal proyek, perusahaan Tiongkok akan membangun tempat penampungan kargo curah dengan kapasitas tahunan 7 juta ton, dan terminal peti kemas dengan kapasitas tahunan 600.000 TEU. Setelah proyek awal selesai, proyek tersebut akan diperluas secara bertahap ke tahap berikutnya. Konstruksi awal akan terdiri dari dinding dermaga sepanjang 825 meter, draft kapal sepanjang 16 meter, jalur air sepanjang 1.600 meter, dan 3 tempat penyimpanan. Pada awalnya, akan ada 4 derek kontainer dan 12 derek gantri di pelabuhan. Selain itu, halaman intermodal akan memiliki 10 jalur, masing-masing sepanjang 800 meter. Diperkirakan bahwa pelabuhan akan beroperasi secara normal 95% dalam setahun. Selanjutnya, pelabuhan air dalam Anaklia akan mengalami perluasan, yang menghasilkan desain akhir dengan panjang dermaga 2.250 meter, dan panjang air rem menjadi 2.940 meter. Jumlah tempat berlabuh peti kemas akan ditingkatkan menjadi 7, dengan hasil tahunan sebesar 59 juta ton. Selain itu, akan ada 2 tempat berlabuh curah kering, dengan hasil tahunan sebesar 5 juta ton, dan 1 tempat berlabuh curah cair dengan hasil tahunan sebesar 36 juta ton. Rencana perluasan di masa mendatang juga mencakup penambahan 2 derek peti kemas dan 6 derek gantri, yang pada akhirnya mencapai hasil tahunan sebesar 100 juta ton. Setelah pelabuhan perairan dalam Anaklia selesai dibangun dan dioperasikan, pelabuhan ini dapat menampung kapal-kapal besar dengan kapasitas angkut hingga 40.000 ton. Tetapi tahukah Anda, mengapa Georgia memilih untuk bekerja sama dengan Tiongkok? Georgia salah satu negara pertama yang mendukung inisiatif sabuk dan jalan Tiongkok, dan kerjasama antara kedua belah pihak di berbagai bidang secara bertahap memanas. Pada bulan Juli tahun ini, selama kunjungan Perdana Menteri Georgia Irakli Garibashvili ke Tiongkok, kedua negara mengeluarkan pernyataan tentang pembentukan kemitraan strategis yang menandai peningkatan hubungan bilateral dengan mitra strategis. Terlebih lagi, kedua negara telah memiliki hubungan perdagangan yang erat selama bertahun-tahun. Misalnya, anggur Georgia yang melimpah sangat populer di Tiongkok. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, ekspor anggur Georgia ke Tiongkok meningkat sebesar 98% menjadi 5,3 juta botol, menduduki peringkat pertama di antara semua negara pengekspor. Saat ini Tiongkok telah menjadi pasar ekspor terbesar ketiga Georgia setelah Rusia dan Ukraina. Di masa mendatang karena hubungan perdagangan bilateral semakin mendalam, diharapkan Tiongkok akan segera menggantikan posisi ekspor Ukraina. Sebagai tambahan, Tiongkok dan Georgia juga telah memulai kerjasama di bidang pembangunan infrastruktur. Pada tanggal 28 Oktober 2023, bagian dari jalan tol E60 yang dibangun oleh perusahaan jalan dan jembatan Tiongkok secara resmi dibuka untuk lalu lintas. Jalan tol E60 Georgia yang juga dikenal sebagai Jalan Raya Eropa 60, dimulai dari Brest, Prancis dan meluas ke pelabuhan Irkestam di perbatasan Tiongkok-Kirgistan.
Proyek Jalan Raya E60 adalah proyek terbesar dalam sejarah Georgia, yang membentang melalui timur dan barat Georgia, dan menjadi satu-satunya jalur transportasi internasional yang menghubungkan jalur utama transportasi Asia Eropa. Keberhasilan proyek ini sangat penting untuk mempromosikan perdagangan, pembangunan, ekonomi dan sosial antara Georgia dan kawasan Asia Eropa. Atas dasar kerjasama tersebut, tidak mengherankan bahwa Georgia menyerahkan proyek pelabuhan laut dalam Anaklia ke Tiongkok untuk membangunnya. Tetapi Anda mungkin tidak tahu bahwa sejak Georgia dan Cina menandatangani kerjasama pelabuhan, beberapa media barat mulai membesar-besarkan bahwa perusahaan Cina yang menandatangani kontrak untuk membangun pelabuhan Anaklia dikendalikan oleh pemerintah Cina, dan kerjasama tersebut akan berdampak buruk pada Eropa. Jadi apa yang terjadi? Seperti yang disebutkan sebelumnya, koridor Eurasia Tengah merupakan jalur perdagangan penting yang menghubungkan Eropa dan Asia, dan pelabuhan perairan dalam Anaklia, Georgia, merupakan salah satu simpul penting koridor ini. Di masa lalu, Uni Eropa selalu menganggap pengembangan jalur ini sebagai tujuan utama, terutama setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Jalur ini menyediakan lalu lintas perdagangan alternatif untuk melewati Rusia. Namun sekarang, perusahaan Cina telah memperoleh hak pembangunan dan operasi pelabuhan perairan dalam. Ini berarti Cina akan memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengendalikan jalur perdagangan penting ini. Situasi ini tidak diragukan lagi akan melemahkan kepentingan strategis Uni Eropa yang selalu curiga terhadap pengaruh Cina yang semakin besar dalam pembangunan infrastruktur global. Sekarang Georgia telah memilih untuk bekerja sama dengan Cina. Hal itu telah memperluas pengaruh Cina dalam pembangunan infrastruktur Eropa. Perlu disebutkan bahwa sejak 2021, hampir setiap proyek infrastruktur di Georgia, dengan dana konstruksi lebih dari 17 miliar rupiah, terdapat partisipasi aktif dari perusahaan-perusahaan Tiongkok, misalnya perusahaan kereta api Cina, dan Tunnel Bureau, yang mengerjakan proyek Jalan Raya Koridor Utara Selatan di Georgia, jalur lalu lintas yang menghubungkan kota-kota besar di Georgia Utara dan Selatan, dan yang sangat meningkatkan kenyamanan lalu lintas dan hubungan ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, Cina juga mengerjakan proyek kereta api modern Georgia. Kerjasama proyek-proyek ini cukup untuk menggambarkan kepercayaan Georgia pada kekuatan Tiongkok dan menunjukkan hubungan baik antara kedua belah pihak. Jadi, apa pendapat Anda tentang Cina yang menguasai pelabuhan penting Eropa ini? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.